menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tahu Dobar tuh dari Instagram. Waktu itu aku nggak tahu kenapa aku bisa follow satu akun namanya Connection BSD. Pertama kali tahu Dobar itu dari Raja Sanenaldi. Ya pertama kayak diajakin gitu ikut Dobar. Karena Tuhan bilang manusia itu tidak baik seorang diri. Pengen kumpul aja gitu. Gimana sih kalau Dobar orang kerja penasaran? First impression ketika ikut Dobar exciting banget karena aku bisa lebih mengenal lagi teman-teman yang ada di gereja ini. Yang paling menarik itu pas pada saat gereja bertukar cerita. Setiap orang tuh punya cerita masing-masing yang unik.
dan di situ juga kita dapat pelajaran. Itu stigma kita sebagai remaja Kristen dulu kan, wah kita nggak tahu apa-apa kan, jadi kayak radikal tapi nggak tahu. Sedangkan sekarang di dunia kerja kita ketemu banyak banget perbedaan, dan gue mau lihat sih morphingnya itu gimana ketika perbedaan yang ada di luar terus ketemu kepercayaan kita yang kita pegang dari dulu gitu. Sukanya tuh pas lagi ngobrol, bener-bener sharing cerita tentang pengalaman hidup masing-masing, dan itu bener-bener membuat hidup gue juga jadi lebih rich. Dukanya ya sedihnya kalau misalnya sekali ke skip kayaknya udah ketinggalan banyak cerita itu kebanyakan gitu loh. Itu kan kita diajak untuk mendoakan, jadi lewat doa-doa orang-orang tersebut lah ternyata tuh Tuhan kayak masih menjawab doa-doa kita. Semoga bisa tetap hangat, bisa mau terus terbuka terus bisa tekun juga buat ngajak teman-temannya buat gabung nobar. Soalnya aku datang nobar sendiri karena aku merasa kering dan aku merasa komunitas untuk bisa terus saling disegarkan. Semangat.
Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Shalom teman-teman, bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bareng lagi. Meskipun kita gak ketemu secara fisik, tapi saat ini di rumah kita masing-masing, kita bersama-sama datang ke hadapannya untuk beribadah kepadanya. Teman-teman, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh iman, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit memang, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia sendiri yang akan memampukan kita. Mari teman-teman, saat ini kita serukan kepadanya. Betapa kita membutuhkan more and more of Him. Penuhi kami ya Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu. Take me to your place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Take me to your place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Meskipun kita sudah diselamatkan, namun kita masih bergumul dalam dosa kita masing-masing. Mari teman-teman, saat ini
semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama seminggu terakhir ini, mari kita bawa ke hadapan Tuhan kita dengan hati yang hancur. Karena Dia tidak memandang hina hati kita yang hancur, tetapi justru memulihkan kita dengan kasih pengampunannya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu tenang. Kita berdiam hari ini, saat ini, di hadapan Tuhan. Saya berikan saudara waktu untuk boleh berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa, setiap kesalahan kita, dan serahkan kepada Tuhan. Ya Bapa, Allah yang Maha Kudus, Bapa, hari ini bersama Tuhan, kami secara pribadi datang sujud di hadapan-Mu. Bapa, ampuni kami, Bapa, maafkan kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Hati kami cenderung, Bapa, dan bahkan kadang menikmati dosa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, berlutut bersujud di hadapan-Mu, Bapa, di depan Allah yang Maha Kudus. Kami bersama memohon Kau yang mengampuni segala dosa kami, kesalahan kami, Bapa, yang telah kami lakukan, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tuhan Allah Maha Pengasih, kami mohon hari ini, Bapa, tolong kami supaya mulai dari detik ini juga, Bapa, ketika kami sudah meminta ampun, Tuhan, kami boleh melangkah maju, kami boleh kembali berdiri, kami boleh kembali memulai, Bapa, lembaran yang baru, Bapa, meninggalkan dosa-dosa kami dan bertobat dari kesalahan kami, Tuhan. Dan kami rindu, Bapa, dalam keseharian kami, Bapa, ke depannya kami boleh terus memuliakan Kau, Bapa, terus berjuang untuk tidak jatuh, untuk tidak gagal, untuk tidak kalah, Bapa, dengan dosa. Tolong kami, Bapa, dan kami hari ini bersama bersyukur Allah yang menjanjikan pengampunan kepada setiap kami yang mengaku. Tuhan yang boleh ampuni kami. Terima kasih, Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami minta ampun, dan kami mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita bersama seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di segala abad. Mari bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom semuanya, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan di mana kita sudah beberapa bulan terakhir belajar dari 1 Petrus dan kali ini kita akan masuk ke pasal yang baru, 1 Petrus pasal 4. Namun sebelumnya sebelum membaca kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik terhadap hidup kami, karena Engkau senantiasa menyertai kami sampai hari ini. Di dalam pergumulan kami untuk melakukan firman-Mu minggu lalu, bahkan beberapa minggu yang lain yang kami sudah lupa firman-Nya mungkin. Tapi kami mohon Tuhan yang boleh didik kami terus. Tuhan yang boleh ingatkan kami terus akan firman yang kami baca. Dan biarlah firman itu terus menjadi gema di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terkhusus firman yang sebentar akan kami baca, biarlah Tuhan yang boleh bekerja. Dan menyampaikan firman itu secara langsung ke dalam hati dan pikiran kami. Agar kami sungguh boleh mengerti dan boleh dikuatkan untuk melakukan firman-Mu dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka kitab kita yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga yang keenam. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ada satu cerita sejarah yang sangat menarik di dalam sejarah sastra Cina yang menuliskan sebuah peperangan di tahun 260 sebelum Masehi. Ada sebuah pertempuran yang dinamakan pertempuran Changping. Kemungkinan ini nama daerah di mana mereka berantem di Changping. Karena yang berantem itu orangnya bukan Changping. Tetapi ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Cao Kuo dan Pai Chi. Cao Kuo waktu itu dikepung sama Pai Chi selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun Pai Chi gagal untuk menginvasi daerah Cao Kuo karena Cao Kuo memiliki army yang begitu banyak. Mereka memiliki 450.000 pasukan waktu itu, dan Pai Chi tidak memiliki pasukan sebanyak Cao Kuo. Sehingga Cao Kuo santai aja di dalam istananya, di dalam kerajaannya. Dan dia akan bertahan selama-lamanya sampai mungkin sampai bahan makanan habis dan sebagainya. Entah bagaimana bisa terjadi gitu. Dan karena Cao Kuo begitu kuat, maka Pai Chi akhirnya memikirkan untuk bagaimana menyerang. Dan ketika setelah 3 tahun mereka mengepung Cao Kuo, mereka akhirnya menyerang tapi gagal. Karena pasukan mereka sangat sedikit. Tidak sampai 1/5 dari total pasukan dari Cao Kuo. Sehingga Cao Kuo memukul kalah Pai Chi, dan bukan hanya memukul kalah, tetapi mereka mengejar orang-orang yang lari. Bahkan raja dari Cao ini meminta untuk seluruh orang keluar dari kotanya untuk mengejar orang-orang Pai Chi, jangan ada satupun yang lewat. Dan di dalam kondisi seperti inilah Pai Chi mengirim satu pasukan untuk masuk ke dalam kerajaan tersebut dan membakar habis seluruh persediaan makanan yang mereka simpan. Di saat inilah Cao Kuo melemah karena Cao Kuo membutuhkan persediaan makanan untuk perang. Dan selama 46 hari Pai Chi membiarkan Cao Kuo. Tetapi Cao Kuo akhirnya menyerah karena mereka butuh makan. Di dalam kondisi inilah Cao Kuo kalah. Disinilah kita melihat bagaimana peperangan itu menjadi sesuatu yang sangat intens. Dan tidak boleh satu titik lengah pun. Karena kelengahan itu bisa dimanfaatkan oleh musuh dan membuat
kerajaan yang tadinya menang berbalik menjadi kalah. Dan kita berpikir juga, kenapa Petrus menggunakan istilah perang? Karena di ayat yang pertama, Petrus menuliskan, hendaklah kamu harus mempersenjatai dirimu. Mempersenjatai diri sesuatu yang sangat relate dengan sebuah peperangan. Petrus menyatakan kepada kita bahwa kita semua, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah Tuhan tebus di dalam darahnya, kita sudah berada di dalam sebuah peperangan. Namun kalau kita pikir peperangan macam apa? Indonesia tidak sedang diserang oleh Belanda, orang Kristen tidak sedang dianiaya seperti di daerah-daerah khusus, bahkan di Indonesia yang lumayan banyak orang Kristen teraniaya, saat ini gereja kita tidak mengalaminya. Apakah yang dimaksud dengan peperangan yang dikatakan oleh Petrus? Kita bisa melihat ini di pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Disinilah kita tahu bahwa kita sedang di dalam peperangan melawan si iblis. Si iblis ini adalah bapa segala penipu. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menipu kita dan melakukan dosa dan menggagalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, membawa orang-orang berbalik daripada Tuhan. Inilah yang sedang dikerjakan oleh si iblis. Dan ketika kita tahu kita di dalam peperangan, maka kita tidak bisa santuy dan berpikir bahwa masih lama atau ya kita lengah. Ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Bayangkan kalau kalian sedang war, kalian lagi main Mobile Legends dan ada satu teman kalian AFK gara-gara dia ngopi sembari baca koran. 10 kill skur. No. Jangan. Timku cupu. Dan tim kalian jadi kalah karena harus 4 lawan 5. Pasti kalian udah komen, mainnya hebat, atau kata-kata yang seharusnya tidak kalian katakan dan seharusnya kalian jaga mulut kalian supaya tidak ngomong kotor. Tetapi inilah yang terjadi ketika kalian tahu ada teman kalian yang santai di peperangan. Itu membuat kalian kesulitan dan membuat bahkan kalian bisa kalah. War, kalian harus siap, kalian harus standby, kalian harus memperlengkapi diri kalian dengan banyak hal. Kalian harus build karakter kalian dengan sangat baik supaya kalian bisa memenangkan pertandingan. Dan inilah yang Petrus inginkan. Petrus ingin kita diperlengkapi oleh senjata. Namun perlengkapan apa yang harus kita gunakan? Apakah kita harus pakai pedang atau kita harus pakai spell magic atau kita harus pakai helm? Apa yang Petrus ingin kita pakai? Di dalam ayat yang pertama jelas bahwa Petrus ingin kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian itu pikiran apa? Yang demikian itu kalau direlate dengan awal dari pasal 4 ayat yang pertama, itu adalah pikiran Kristus yang telah menderita penderitaan badan. Disinilah kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus ketika menderita di 1 Petrus pasal 2, Petrus menjelaskan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, itu sesuatu yang ada di pikiran dia. Jangan sampai aku berbuat dosa, jangan sampai aku berbuat dosa. Dan yang kedua yang ada di pikirannya adalah sesuatu yang sangat jujur dan tulus. Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dan yang ketiga, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Berarti pembalasan tidak ada di dalam dirinya, melainkan dia serahkan kepada pikiran yang keempat, yaitu Tuhan yang adalah hakim dari segalanya. Dia yang akan menghakimi dengan adil. Dan Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapa. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari ayat yang ke-24 ini kita bisa memahami 1 Petrus pasal 4 ayat yang terakhir, bahwa ketika ada pemberitaan kepada orang mati, itu bukan berarti kita melihat ada sebuah praktek orang ke kuburan lalu memberitakan Injil. Bukan, tetapi Injil diberitakan kepada orang-orang yang tadinya mati karena dosa, menjadi hidup dan hidup menurut kehendak Allah. Bagaimana orang yang mati bisa melakukan kehendak Allah? Karena tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah orang-orang melakukan kehendak Allah. Disinilah peperangan yang sesungguhnya. Ketika kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa dan memiliki keinginan-keinginan daging, disinilah kita akan terus berjuang bagaimana kita boleh hidup di dalam roh dan memiliki keinginan roh. Dan ketika iblis memberikan arahan kepada kita, mungkin arahannya bukan lebih baik kamu melakukan A atau B, bukan. Tetapi apa yang kamu inginkan, lakukanlah semuanya itu. Dan sometimes itu yang membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan dan iblis berhasil. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ada yang melihat ini sebagai sebuah hukuman. Apakah dengan menderita secara badani, maka kita bisa berhenti berbuat dosa? Disinilah sebuah pemahaman yang perlu kita sama-sama pahami. Di dalam sebuah forum, Christian Teen Forums, ada sebuah pertanyaan dari seorang anak muda. When you sin, do you need to punish yourself or let God do the punishing? Atau terjemahan bahasa gaulnya gini, kalau lu berbuat dosa, apakah lu perlu menghukum diri lu sendiri atau biarin Tuhan yang menghukum lu? Pertanyaan ini sangat menarik, kenapa? Karena kita banyak sekali melihat bahwa dosa harus ada punishment, harus ada hukuman. Yang that's right, so itu betul. Kita semua upah dosa ialah maut dan harus dihukum. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil dan tidak akan ada satu dosa pun yang tidak dilewatkan untuk dihukum. Tetapi disinilah kita percaya bahwa Tuhan, jawaban Tuhan adalah bukan dengan cara kita menghukum diri kita, atau bukan dengan cara Tuhan menghukum diri kita, tetapi dengan Tuhan menghukum anaknya, menggantikan kita sebagai hukuman. Tuhan Yesus yang tadinya tidak berdosa, dijadikan berdosa karena dia memikul dosa-dosa kita. Dan disinilah kabar baik yang boleh kita sama-sama terima. Kita tidak perlu lagi menghukum diri kita, bahkan kita tidak perlu lagi dihukum oleh apa yang sudah kita lakukan, kejahatan yang sudah kita lakukan. Melainkan Tuhan Yesus sudah menebusnya di atas kayu salib. Dan wrath of God, kemarahan Allah tidak lagi dicurahkan kepada kita, melainkan kasih-Nya yang dicurahkan kepada kita. Dan semua upah dosa yang adalah maut sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, jikalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, maka kita adalah orang-orang yang beroleh selamat. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6 tertulis, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Berarti kita punya manusia lama juga ikut digantung di atas kayu salib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Disinilah kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan. Tuhan sudah menyatakan bahwa semuanya selesai di atas kayu salib. Namun di dalam proses ini, ketika Tuhan menderita, ketika Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit, disinilah Dia ingin untuk setiap kita berada di dalam pemikiran yang sama. Bahwa kita di dalam penderitaan yang kita alami, kita tidak boleh jatuh dalam dosa. Kita boleh tetap memiliki ketulusan dan kejujuran di dalam bibir kita. Dan kita juga terus berusaha untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kasih. Sebaliknya kita juga menyerahkan kepada Tuhan yang maha adil untuk membalaskan semuanya itu sebagai hakim yang adil. Dan disinilah kita percaya, jikalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebuah kabar baik yang kita miliki bahwa di dalam peperangan ini, result kemenangannya sudah ada. Tetapi belum selesai.
result kemenangan sudah ada, tetapi belum selesai. Kenapa? Karena kalau kita udah tahu, kita udah win, sometimes kita malah fine-fine aja, kita malah slow, kita malah lengah, dan kita bakal jatuh di dalam tipu daya iblis. Tetapi di dalam ketika di Roma, Paulus menuliskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini penderitaan semua yang ditulis. Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? No, gak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah. So, this is the result of the war. We are all the winner. Kita semua adalah pemenang. Paulus di dalam perjalanan pelayanannya dia berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Berarti ada sebuah proses di mana dia dari memulai belum selesai sampai selesai. Ada sebuah perjalanan panjang waktu, ada rentang waktu. Dan kita juga dituntut untuk mempertahankan kemenangan yang sudah kita raih. Kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan diri kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dan disinilah penting sekali untuk kita memiliki konsep bahwa keinginan kita melawan keinginan Tuhan harus kita bisa bedakan. Kenapa demikian? Karena penting sekali ketika Petrus menuliskan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Di dalam terjemahan ESV menarik bahwa dia membedakan antara human patience sama will of God. Kita seringkali pakai kata patience untuk sesuatu yang positif. Apa passion kamu? Lakukan passion kamu, is fine. Tapi ternyata human passion adalah human yang korup, human yang penuh dosa, dan memiliki passion yang jauh daripada kehendak Allah. Maka dari sinilah kita penting untuk evaluasi passion kita, apakah passion kita itu sudah terintegrasi oleh Roh Kudus sehingga kita boleh memiliki kerinduan yang sama dengan kerinduan Allah, sama seperti Isa. Inilah kisahnya. In high school, I was the author of my own story. I was the author of my world. I was the main character, and everything revolved around me. I wasn't going to church, I wasn't a Christian, I wasn't a believer, and my vision for college was to go for the shortest time possible, make the most money as possible, and do it all while partying. And that sort of all changed my whole perspective on college and studying changed right before I got there. I became a Christian right before I got to school and was immediately seeking to get plugged into a group on campus, get plugged into a church, and to serve in the surrounding community. I wanted to do whatever I could. And I found the CCO group, and the thing I loved about them was that they were involved in the church, they were involved in the community, and they were studying the Word together. And later on, I found leadership opportunities both on campus and then at the Ocean City Beach Project. And it was really at the Ocean City Beach Project where I found and felt this call towards full-time ministry. I wasn't quite sure what to do with it. I was sort of stuck in this place between a call towards full-time ministry and a call towards medicine because I was already accepted as a med student, and I wasn't quite sure what to do with that. I felt like I had to choose between one or the other, and so as I sought the Lord's guidance, He kind of showed me and revealed to me that they don't have to be separated, that they can be one and the same, that they can exist together. And so as I'm going into medical school, my goal and my vision is to try and find that intersection between faith and healthcare, and to seek that in community with other physicians and with other medical students, and to find what it means to truly be a faithful physician, and to see Christ in everything that we do, in the classrooms, in the hospital, and in our daily lives.
Maka dari sinilah kita penting untuk evaluasi passion kita, apakah passion kita itu sudah terintegrasi oleh Roh Kudus sehingga kita boleh memiliki kerinduan yang sama dengan kerinduan Allah. Kalau belum, maka passion kita bisa jadi hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya memikirkan ego diri kita yang dimana kita ingin kaya, atau kita ingin happy, atau kita ingin tenang, atau kita ingin jauh daripada segala konflik. Itu semua keinginan-keinginan yang mungkin sekedar untuk menyenangkan diri kita saja. Tapi kita tidak memikirkan apakah keinginan kita itu adalah sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Apakah keinginan kita itu sesuatu yang diinginkan Tuhan juga? Kita harus bertanya. Maka dari sinilah kita bisa melihat bagaimana penting untuk perjuangan di mana kita menderita ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita dicerca karena apa yang kita lakukan, ketika kita tidak ikut bersama-sama dengan dunia ini. Bahkan di sini ditulis kita difitnah karena kita tidak ikut bersama-sama dengan mereka. Percayalah, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak sia-sia. Bahkan di Yakobus ditulis, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Disinilah kita boleh percaya bahwa Tuhan memimpin kita. Kita yang selalu berusaha untuk mencari kehendak Allah. Kita yang selalu mencari kehendak Allah. Kita yang selalu menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Disinilah kita rindu untuk kita boleh menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Kita boleh membawa setiap keinginan kita kepada Tuhan agar terintegrasi sesuai dengan will of God, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berulang-ulang kali ditulis di dalam 1 Petrus. Kehendak Tuhan untuk menghormati raja, kehendak Tuhan untuk menghormati suami, kehendak Tuhan untuk menghormati tuan yang bengis. Disinilah keinginan-keinginan yang sometimes kita nggak habis pikir, how come Tuhan kita bisa lakuin semuanya itu. Tapi percayalah, di dalam sebuah peperangan ini ada sebuah kabar yang sangat penting. Yang pertama, kita sedang berperang melawan iblis. Dan yang kedua, kita nggak sendiri, kita bersama dengan Allah. Karena kita bersama dengan Allah, maka Allah yang sudah mengalahkan iblis akan membuat kita ikut menang bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pikiran yang Dia miliki ketika Dia menderita di atas kayu salib. Pikiran seperti apa? Pikiran yang tidak mau berbuat dosa. Pikiran yang kita akan terus berusaha tulus dan jujur di dalam lidah bibir kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena di luar daripada itu berasal dari si jahat. Dan yang ketiga, kita juga berusaha untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memberikan kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan kejahatan kepada kita. Dan yang keempat, kita juga menyerahkan semua penghakiman kepada Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Disinilah kita percaya bahwa ketika iblis menggoda kita, ketika iblis berkata, udahlah, jadi diri sendiri aja. Kalau kamu yang lemah lakukan dosa, nggak apa-apa, lakuin dosa aja. Ketika iblis berkata, kejarlah keadilan, lakukanlah yang jahat kepada orang yang sudah melakukan jahat kepadamu. It's fine, dia juga melakukan itu kok. Bahkan kalau iblis berkata, kenapa kamu harus menghadapi semua kekacauan ini? Kamu bisa menjauh dari semua kekacauan ini dengan berbohong. Berbohonglah, maka kamu akan dijauhkan dari segala kekacauan. Jikalau kita berpikir bahwa kejarlah kekayaan, nikmatilah semua yang ada di dunia ini. It's fine, it's fine. Banyak orang-orang kaya di Alkitab, so be it. Gak apa-apa. Ketika iblis mengatakan semuanya itu. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita punya jawabannya. Jawablah kepada si iblis demikian. Iblis, aku tahu engkau berkeliling-keliling seperti singa dan menunggu aku untuk jatuh. Aku berkali-kali jatuh dan lemah. Tapi untuk kali ini, iblis, maaf, aku gak bisa lakuin. Karena aku sayang sama Tuhan, Yesus, yang mati di atas kayu salib, yang sudah mati untuk aku, yang sudah menggantikan dosa-dosaku. Dan dia bukan mati di atas kayu salib menderita untuk aku bisa menikmati semua dosa yang ada di dunia ini. Melainkan dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekedar itu. Dia ingin aku menikmati sukacita yang sejati. Kenikmatan yang sejati ketika aku hidup bersama dengan dia dan melakukan kehendaknya. Kali ini aku tidak akan jatuh lagi.
Katakan itu terus di dalam setiap godaan yang kita hadapi setiap hari. Dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam perjalanan ini, kita tidak berjalan sendiri. Melainkan kita berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau hidup diperlengkapi dengan senjata. Untuk kami boleh bawa ini di dalam peperangan kami melawan setiap godaan-godaan iblis. Kami tahu seringkali kami jatuh dan tergoda atas setiap godaan-godaan iblis. Tapi kami tidak mau jatuh lagi Tuhan. Karena dosa sudah tidak ada lagi kuasanya di dalam diri kami ketika Engkau bangkit. Ketika Engkau menyatakan bahwa Engkau menang. Dan Engkau akan membawa kami untuk memiliki pikiran yang sama seperti Yesus ketika Ia menderita dan mati di atas kayu salib. Dia bertahan untuk tidak berdosa. Dia tidak membalas setiap cacian. Bahkan Dia boleh mengampuni dan boleh membawa setiap orang-orang datang kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pimpin kami. Pimpin kehidupan kami. Sertai kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kami mau kembali, Tuhan juga boleh tolong kehidupan kami. Agar kami boleh memuliakan Tuhan bukan hanya di ibadah ini, tetapi di dalam hidup kami, di keseharian kami, di dalam sekolah kami, di dalam kuliah kami, dan di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang boleh pakai kami. Ini seru doa kami Tuhan. Dengarlah dan berilah kami setiap kekuatan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.